Gini deh, kalian bayangin ya, kalau misalnya kalian mencetak, saya cetak Aljinar tahu? Nah, cetak, berarti kan pas dibuka berarti ada apa? Bolong-bolong kan, cetakan gini ya, ini gigi ya, oke? Anggapnya ini gigi oli ya. Nah. Terus ini juga ada cekungan, contohnya ada Bude Palatina atau apa gitu, bagusnya juga boleh. Ya, ini kan sebuah cekungan semuanya. Kalian mau cor dengan gips supaya dia membentuk si model yang seperti tadi, ya kan? Kalau misalnya kalian memakai water powder ratio yang tidak tepat, kalau misalnya contohnya bubuknya terlalu banyak, jadi lebih kental atau lebih cair? Kental. Kalau misalnya lebih kental, mampu nggak dia mengalir masuk ke cups, ke fossa semuanya? Bisa, tapi agak susah, ya kan? Berarti kalian harus menggentarkannya sampai sampai agak lama. Oke? Makanya water powder ratio itu harus tepat. Jadi jangan sampai salah. Biasanya kesalahan yang paling sering terjadi adalah tidak terbentuknya coran yang bagus. Kalian bayangin, kalian mau bikin onlay contohnya. Nah, ini deh. Nah, oke, kita mau cetak gigi satu-satu contohnya kan. Tapi pada saat gipsnya yang keluar itu nggak seperti ini. Tapi mana ada itu? Nah, ininya nggak kecot. Bisa kejadiannya seperti itu. Jadi pada saat padahal kita mau bikin crown atau bikin apa di sini harus ada detail yang bagus. Jadi BP rasio powder itu harus tepat, jangan sampai dia pada saat kita manipulasi tidak tercetak dengan baik dan benar. Gitu. Karena kalau misalnya contohnya deh, kalian nggak cetak, ya kalian cor. Kalau misalnya kalian cetak, berarti yang saya cetak nih, terus saya lihat, oh ada yang salah, gampang, pasien masih di sini kan, saya bisa cetak ulang. Kalau misalnya cor itu nggak cepat itu, bisa 15 menit sampai 30 menit. Saya cetak, pasien pulang. Pas saya lihat cornya, dia harus panggil lagi pasiennya kan. Nah itu, jadi hal-hal seperti itu tolong dihindari. Ya jangan sampai pasien harus datang karena kesalahan kita atau kesalahan perawat gitu. Kalau biasanya saya tidak percaya orang. Cetak saya cetak, aduk Aljinar saya aduk, gips juga saya aduk, saya cor karena saya tidak percaya. Karena kalau misalnya kesalahan terjadi pada perawatnya salah waktu powder ratio atau apapun itu, yang kamu saya kan, saya bisa tak ulang gitu. Jadi biasanya saya nggak mau. Itu saya ya. Tapi kalau misalnya kalian ya terserah. Kalau misalnya kalian punya perawat atau asisten yang bagus, ya silakan gitu ya. Bagus sih perawat saya, cuma saya aja nggak percaya. Biasa. Oke. Pada saat manipulasi kita juga harus perhatikan bukan cuma WP rasio powdernya yang tepat, tapi pada saat kita mengaduk kita hindari bubuk yang menggumpal. Kemudian juga disarankan untuk air yang terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau kita masukin bubuknya di dalam bowl, kemudian baru kita tuang air, biasanya itu akan terjadi porus. Tahu itu apa itu porus? Gelembung udara. Jadi pada saat kalian mencampurkan, ada yang pernah ngaduk tepung terigu di sini? Pernah? Campur sama air, biasanya muncul gelembung-gelembung kan? Itulah yang bisa menyebabkan porus. Nah pada saat coran kalian itu tidak boleh ada porus sama sekali. Yang artinya adalah kalian pada saat pengotoran itu harus digetarin. Ingat kata saya, digetarkan, bukan dibanting. Jangan ketawa, kalian salah satunya nanti yang ketawa ya. Contohnya kan kalian aduk ya, di rubber ball ya, aduk. Kita sudah getarin kan? Enggak ini. Jangan seperti itu ya, digetarin. Nanti saya ajarin. Ya saya ajarin lantai 7 ya, lantai 4 ya, nanti ada dosennya yang ajarin. Kemudian tunggu 24 jam sudah kering. Ya maksudnya sebelum kita memulai atau mengukir gigi di model tersebut, ya kita tunggu dulu dong sampai 24 jam. Kalau kan nanti
dia tidak keras sempurna. Nah, istilah pada manipulasi gipsum seperti mixing time atau waktu untuk mengaduk. Mixing kan mengaduk ya. Time itu waktu dimulai dari bubuk dituang sampai selesai pengadukan. Itu 1 menit. Kalau misalnya kalian melihat lembar apa ya? Lembar pekerjaan dari setiap skills lab itu nanti ada kasih tahu tuh mixingnya berapa lama ya, kalian harus mengaduk berapa lama, kemudian kalian pada saat membuang itu berapa lama, itu ada semuanya. Oke, jadi kalian diperbolehkan untuk menggunakan stopwatch. Working time dimulai dari bubur dituang sampai adonan dituang. Beda ya. Jadi yang satu aduk selesai itu mixing time. Tapi kalau setelah bubur dituang, aduk sampai kita tuang ke corak cetakan tadi, itu working time. Ya, beda ya. Setting time itu adalah waktu pengerasan. Setting time itu ada 2, ada initial, ada final. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, pengerasan gipsum itu tidak instan, langsung ting, langsung keras. Berarti dia pelan-pelan dulu. Makanya ada namanya initial setting time atau setting time yang awal, kemudian final atau setting time akhir. Nah, ujinya kayak gini nih caranya. Yang pertama itu ada uji hilang-hilang. Pada saat kalian mengaduk, kalau misalnya kalian masih melihat hilang seperti ini, itu berarti masih ada kandungan air, yang artinya reaksi belum sempurna. Kalau misalnya sudah tidak mengkilap, sudah jauh, ya, itu berarti reaksi sudah sempurna. Tapi nanti kalian lihat sendiri. Tapi ini tidak akurat, subjektif ya. Kalau misalnya kilap atau enggak. Makanya biasanya kita pakai uji penetrasi atau Vicat dan Gimbal. Ini nama orang ya, dia penemunya. Nah, prinsip kerjanya sama. Contohnya gini, ini adonan yang paling bawah yang warna biru ini adonan. Pada saat kalian sudah mengaduk gipsum, kalian taruh di wadah seperti ini. Kalau misalnya kalian jatuhkan jarum, kalau misalnya dia belum mengeras, berarti jarum itu akan menyentuh dasar dari wadah tersebut, betul? Tapi kalau misalnya dia sudah mengeras, berarti si jarum itu tidak akan mampu masuk sampai dasar. Dia akan mengangkat sedikit. Ini bisa dihilang nggak sih? Bisa. Nah, tuh, dia akan nyentuh sampai dasar. Tapi kalau yang ketiga, yang paling kanan, itu agak ngangkat sedikit ya. Itu artinya pengerasan awal sudah terjadi atau initial setting time sudah terjadi. Kalau misalnya dia sudah tidak masuk sama sekali ke yang biru-biru ini, berarti dia sudah mengeras sempurna atau final setting time. Ngerti sih? Gampang ya? Ini main logika aja, nggak ada suruh hafal apa tuh. Nah, ini contoh dari Vicat Needle Test sama Gilmour aparatus. Nanti kalian pakai yang kanan. Yang kanan itu bisa uji initial dan juga final setting time. Tapi kalau Vicat ini cuma final doang biasanya. Setting expansion, apa yang dimaksud dengan setting expansion? Pada saat kita mengaduk bubuk sama cairan gipsum, itu dia akan mengembang, akan berekspansi. Contohnya, dulu saya pernah melakukan penelitian. Kalian tahu Baker glass? Tahu ya? Baker glass, ya itulah Baker glass. Saya taruh adonan gipsum yang telah saya aduk ke Baker glass tersebut. Kemudian setengah jam kemudian saya lihat Baker glassnya sudah retak. Artinya apa? Mengembang berarti kan? Mengembang itu reaksi yang wajar terjadi. Itu namanya normal setting expansion atau perubahan dimensi pada gipsum yang terjadi selama proses pengerasan. Nih, ini yang tadi saya cerita. Yang biru-biru ini, yang butir-butir 3 butir ini kayak Dragon Ball ini, apa Dragon Ball? Oh ya, bukan saya tua ya. Dragon Ball kan udah lama, jadi saya akhir gitu. Nah, ini yang 3 biji ini itu adalah partikel gipsum. Yang hijau yang mengelilingi seperti bola ini itu adalah air. Oke? Pada saat si gipsum, si bubuknya bercampur sama air, kristalnya akan mengembang. Kelihatan kan? Agak mengembang dan akhirnya menyatu. Kenapa bisa mengembang? Ya, kenapa bisa ada setting expansion? Karena seperti yang tadi saya bilang, kristalnya itu mengembang karena kena air, menyerap air dia, dan akhirnya menyatu seperti ini. Oke, itu yang membuat reaksi pemerasan terjadi. Kalau misalnya airnya kebanyakan, ini namanya adalah hygroscopic setting expansion. Lihat, yang titik-titik ini adalah air yang seharusnya.
harusnya segitu, tapi airnya kebanyakan sampai bulannya gede banget, airnya kebanyakan, ya kan? Mengembang, tapi si partikel ini tetap akan mengembang sampai dengan airnya terserap sempurna. Yang artinya, coba saya tanya kalian, yang atas sama yang bawah, yang kekuatannya lebih tinggi yang mana? Yang atas lebih padat, ya kan? Dibandingkan sama yang bawah. Ini lebih renggang ya. Oke, sudah ngerti ya? Jadi kalau misalnya kalian berbuat mengadu, tolong jangan melebihi dari si water powder ratio yang disyaratkan. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya water powder ratio-nya rendah? Dan apa yang terjadi kalau WP ratio-nya tinggi? Kalau misalnya rendah atau tinggi, kita lihat ya, akan mempengaruhi waktu pengerasan. Logika saja, kalau misalnya airnya lebih banyak, lebih cepat mengeras, atau airnya normal, lebih cepat mengeras? Yang normal. Ya, kalau misalnya airnya banyak, berarti kan dia butuh waktu untuk mengeras. Ya, nah ini juga di penelitian ini dia juga melihat lama mengaduk dengan waktu pengerasan. Kalau kita lihat waktu mengaduknya 0,5 menit atau 30 detik, itu waktu pengerasan 5,25. Tapi kalau bisa diaduk lebih lama, 1 menit, itu setting time-nya lebih cepat, cuma 3 menit. Jadi artinya adalah pada saat kalian mengaduk kalau lebih lama, itu reaksi akan lebih cepat terjadi. Yang akhirnya dia akan lebih cepat mengeras. Kalau misalnya kita tambahkan sampai 3 menit, coba kita lihat ya, kita bandingkan yang 0,8 ini, WP rasionya 0,8, mengaduknya 1 menit, 2 menit, dan 3 menit. Lebih cepat ya, dari yang 10 menit jadi 7 menit, jadi 5 menit. Tapi kalau misalnya dia mengaduknya sampai 5 menit, apa yang terjadi? Apakah semakin cepat mengeras? Lebih lama mengeras. Kenapa? Karena si kristal yang sudah menyatu tadi, karena kita aduk terus, jadinya lepas air kan? Jadi lebih susah mengeras. Jadi memang boleh kita mixing time-nya lama, tapi jangan terlalu lama, keburu keras dan bisa hancur. Oke. Kemudian apa pengaruhnya WP ratio dengan kekuatan tekan? Compressive strength ini dulu udah pernah belajar. Ya, pengaruhnya adalah pada saat WP rasionya makin tinggi, berarti strength-nya akan semakin berkurang. Sama seperti yang tadi saya bilang kan, kalau airnya lebih banyak, berarti akan lebih kuat atau lebih tidak kuat? Tidak kuat. Nih, terbukti ya. Jadi WP rasionya 0,8 dibandingkan sama yang 0,45 lebih tinggi yang 0,45 karena lebih rapat. Ini juga mixing time berpengaruh kepada compressive strength juga. Nah, pengaruh waktu pengeringan dan kekuatan tekan. Jadi ini juga ada penelitian yang memperlihatkan kalau misalnya dia dikeringkan 2 jam, kekuatannya 9,6 megapascal. Kalau dikeringkannya 4 jam, dia akan jadi 11,7 dan akhirnya puncaknya ada di 24 jam. Yang artinya kalau sudah 24 jam itu udah nggak usah ditambah-tambahin sampai 14, tapi jangan mengisi waktu namanya, ya. Karena pengerasan atau kekuatan maksimal itu ada di 24 jam. Apa sih yang mempengaruhi pengerasan maksimum? Gibson. Yang pertama adalah WP ratio. Kalau bisa makin tinggi airnya, makin banyak airnya, pengerasan akan semakin lambat. Nah, ini juga waktu pengadukan seperti yang tadi ya. Nah, ini suhu dari air. Kalau misalnya suhunya 0 sampai 50 derajat, itu perubahannya akan ada sedikit. Akan lebih, kalau misalnya suhunya contohnya suhu normal air berapa? 25 lah ya, suhu ruangan 26 lah ya. Kalau misalnya kita tingkatin jadi 30 derajat, mengerasnya lebih cepat atau lebih lambat? Lebih cepat. Ingat, sesuatu yang panas itu akan menyebabkan reaksi lebih cepat. Ya, kalau lebih dari 50 derajat pengerasannya akan